satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat belajar anak-anak, silakan duduk di Bapak yang terkasih. Shalom semuanya. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama saja karena ini ayat yang pendek. Ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan, tema hari ini berpegang teguh pada ajaran Kristus. Kemarin Jumat saya memimpin ibadah semacam komisi dewasa di sebuah gereja Protestan di Jakarta Selatan. Dan Sabtunya setelah pagi jam 8 sampai jam 4 sore ada kolokium biblikum binial. Kemudian saya langsung dari situ ke Jakarta Selatan lagi di gereja yang serupa, tapi kali itu dengan persekutuan mandiri dari jemaat, dan saya mengajar tentang 7 perkataan Yesus dan kami menggali satu persatu. Kemarin itu Eli lama sabachthani versi Matius dan versi Markusnya Eloi Eloi lama sabachthani. Dan saya jelaskan sedikit tentang konsep Tritunggal, dan saya menemukan bahkan orang yang sangat terdidik dalam firman Tuhan, jemaat maksudnya, jemaat yang sangat terdidik dalam firman Tuhan toh bisa punya pemahaman yang belum tepat begitu. Misalnya pada saat Yesus mati, saya bertanya kepada mereka, siapa yang mati? Maka mereka berkata, waktu Yesus mati, manusianya mati, Allahnya tidak mati. Karena logikanya Allah tidak mungkin mati. Maka kemudian saya jelaskan tidak. Kalau kayak begitu berarti dua hakikat Yesus, ilahi dan manusiawi itu terpisah. Begitu, terpisah. Dan itu menjadi tidak tepat. Karena kalau hanya manusianya yang mati, ilahinya tidak mati, berarti kalau seperti handphone saya begini, dia terpisah. Jadi waktu dia mati, manusianya yang mati, Allahnya tidak. Dan itu berarti juga pemahaman Tritunggalnya jadi nggak tepat begitu. Karena kalau kayak begitu punya pemahaman monoteistik yang sangat ketat, Allah satu, betul-betul satu dan bukan tiga. Walaupun kadang-kadang ada orang Kristen yang memahami Allah tiga bukan satu, dan ini dua-duanya salah sebetulnya. Secara hakikat Allah itu satu, betul-betul satu, tapi pribadinya tiga seperti segitiga. Dan itu saya jelaskan kepada mereka. Nah, saya sulit nyari contohnya ya. Dan kemudian ketika Allah jadi manusia, kalau ini segitiga, kalau saya balik begini, ya, ini segitiga kalau saya balik begini, maka misalnya sudut ini Bapa, sudut ini Roh, sudut ini Anak, maka yang jadi manusia itu ya Anak begitu. Bapa dan Roh tidak jadi manusia. Nah, waktu sebagian Allah pribadi kedua jadi Anak, maka Allah pribadi kedua itulah yang jadi Anak dan kemudian lahir sebagai manusia, dan sejak saat itu dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Maka ketika dia mati, ini mati semua ke dalam. Tapi juga matinya dia bukan seperti matinya kita. Matinya kita itu kan nyawa kita direnggut keluar dari tubuh kita. Ya, direnggut itu berarti diambil paksa kan. Ada nggak yang bisa menolak ketika mati? Gue nggak mau mati, jangan mati. Nggak ada kan? Kalau kita waktunya memang udah harus mati, kita pasti mati. Nggak ada kita yang bisa, sorry, gue nggak mau dulu sekarang. Nggak ada. Tetapi sementara waktu Yesus, kita boleh lihat di Matius misalnya, ya, kalau kita lihat di Matius pasal
Eli Eli lama sabachthani itu? Ada yang tahu di mana? Matius 27 ayat 46 boleh tayangkan. Matius 27 ya. Di sini dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian tolong tayangkan ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Nah, ini kita baca bareng-bareng 1 2 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan itu, tidak ada seorang pun yang bisa menyerahkan nyawanya. Waktu kita mati, kita tidak menyerahkan nyawa kita. Waktu kita mati, nyawa kita direnggut dari kita. Diambil paksa. Dan kematian bagi kita adalah ketika nyawa kita terpisah dari tubuh kita dan terjadi selama-lamanya. Dan kematian bagi kita itu berarti tubuh kita kemudian dikubur, begitu. Sementara waktu Yesus mati, dia tidak nyawanya ditarik dari dirinya. Nyawanya nggak dirampas dari dirinya. Tapi teks ini tegas sekali, menyerahkan nyawanya. Siapa yang menyerahkan nyawanya? Apakah ada yang mengambilnya darinya? Tidak. Dia yang menyerahkannya. Bahasa Yunani itu ekmeneo, to give, memberikan. Begitu, to give up, memberikan. Dia memberikan nyawanya. Jadi kematiannya satu-satunya yang terjadi di mana yang mati menyerahkan nyawanya. Kalau kita mati, kita nggak menyerahkan nyawa kita. Kita mati, nyawa kita dirampas dari kita. Direbut begitu. Maka kemudian bukan orang-orang Romawi, bukan tentara-tentara Romawi yang mencabut nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya. Maka kalau kita lihat di Yohanes, ada yang ingat kata Tuhan, aku memberikan, bukan orang yang mengambilnya dari aku memberikannya untuk mengambilnya kembali. Ada yang tahu? Di mana? Yohanes pasal berapa? Memberikan nyawa untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10:17, boleh tayangkan? Ini sejalan dan ini menunjukkan inilah ide yang konsisten dari konsep Kristus tentang dirinya sendiri. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikannya untuk menerimanya kembali. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-18, ini tadi ayat yang ke-17, sekarang 18. Ini diulangi lagi, 18. Panjang 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatikan ayat 17 tadi, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 ditegaskan, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Nggak ada yang bisa ngambil nyawanya dari dirinya. Nggak ada yang bisa. Tapi di situ, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku. Bukan kehendak orang lain, bukan ada kuasa maut yang mengambilnya, bukan iblis yang mengambilnya, bukan kecelakaan yang mengambilnya, bukan sakit penyakit kritis yang mengambilnya, bukan sama sekali. Tidak ada oknum atau sesuatu apapun di luar dirinya yang punya kuasa mengambil nyawanya dari dirinya. Dikatakan di situ aku memberikannya, bahkan ditambahkan menurut kehendakku. Sesuai kehendaknya. Artinya waktu dia disalib memang itu kehendaknya. Karena dikatakan itulah tugas atau misi yang kuterima dari Bapakku. Sehingga kematiannya yang dimulai dari penangkapannya, penghakimannya, penghukumannya, penderitaan sengsara sampai penyaliban, kematian. Itu bukan sebuah kecelakaan. Itu bukan sebuah hal yang konyol terjadi, tapi tugas yang berarti sudah direncanakan dari sebelum dunia diciptakan. Sudah direncanakan dari dunia belum diciptakan, sudah menjadi rencana kekal Allah yang disebut dalam bahasa teologi itu rencana keselamatan, Heilsgeschichte, History of Salvation. Dalam konteks diskusi teologi namanya dalam bahasa Jerman Heilsgeschichte atau History of Salvation, sejarah keselamatan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih,
Dalam diskursus kemarin Sabtu itu saya katakan bahwa yang mati itu dua-dua, tapi matinya dia dengan matinya kita beda. Matinya dia itu dia seluruh dirinya masuk ke dunia maut. Masuk ke dunia maut. Nah, masuknya itu karena ini. Bukan karena terpaksa, bukan di luar kuasanya, bukan ada oknum atau hal di luar diri yang mengambilnya, merampasnya, merenggutnya dari dirinya, tapi dia yang memberikannya untuk mengambilnya kembali. Dikatakan mengambilnya, jadi dia ambil kembali. Kapan diambil kembali? Hari kebangkitan. Dan karenanya tidak ada yang bangkit selain dirinya, bangkit untuk selamanya. Dan dikatakan itulah tugas yang kuterima. Dan kemudian waktu dia masuk ke dunia maut, begitu ngapain? 1 Petrus, tolong baca 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17. Ke-18. Kita baca 18 saja. Mulai dari 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Jadi kematiannya apa? Untuk segala dosa kita. Maka kemudian saya jelaskan kalau ada yang bawa kertas enggak ya? Ada yang punya kertas? Nah, itu boleh deh. Oh, pas kosong. Misalnya kalau kita bayangkan ini Tritunggal ya, saya hanya gambaran yang paling mudah menjelaskan Tritunggal itu adalah begini. Saya sedikit menyinggung ini karena tema khotbah kita berpegang teguh pada ajaran dan ajaran dasar kita itu adalah Tritunggal. Tetapi dalam pemahaman pelayanan saya selama ini, dalam pengalaman pelayanan saya selama ini, kebanyakan orang Kristen sendiri tidak paham apa itu Tritunggal. Kebanyakan. Bahkan yang sekolah teologi, bahkan yang ikut diklat PDP, PDM, bahkan PDT pun banyak yang tidak betul-betul paham apa itu Tritunggal. Bukan hanya di GB atau karismatik, di banyak gereja Protestan juga seperti itu. Nah, misalnya ini segitiga. Ya, misalnya ini segitiga. Silakan Pak, santai saja, silakan masuk. Nah, Pak Niko yang geser. Nanti saya tinggal pindah ke sebelah. Misalnya ini segitiga ya, ini segitiga. Maka ketika Kristus lahir di bumi, inilah Kristus. Ini satu kan? Satu. Ini satu, tapi ada 3 sisi kan? 1, 2, 3. Inilah Tritunggal, gambaran yang paling sederhana. Nah, ketika dia mati, dikatakan sebelum mati, Eli, Eli lama sabachthani, boleh balik lagi ke tadi? Matius 27 ayat 46, kalau saya nggak salah. 45, 46, 47, mana-mana lah. Nah, ketika dia mati, sebelum dia mati, nah perkataan ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini betul-betul gitu. Ini bukan sebuah retorik, bukan sebuah ceramah pidato. Memang di momen itu Allah Bapa meninggalkan dia. Mengapa? Karena itu tadi dia mati sekali saja. 1 Petrus 3 tadi ayat 16, dia mati sekali saja untuk segala dosa kita. Nah, karena pada waktu dia mati segala dosa kita ditimpakan kepadanya, di momen itu dia menjadi najis dan terjadilah seperti ini. Bapa dan Roh terpisah dengan anak. Dan waktu ini terjadi, Yesus menjadi najis. Mengapa? Allah adalah kudus. Allah tidak bisa bersekutu dengan yang tidak kudus sebetulnya. Itu sebabnya dia harus mati supaya dia bisa bersekutu dengan kita. Dengan dia mati menanggung segala dosa kita, kita dikuduskan. Dan karenanya dia bisa bersekutu dengan kita. Karena yang kudus hanya bisa bersekutu dengan yang kudus. Yang kudus tidak bisa bersekutu dengan yang najis gitu. Nah, untuk menguduskan kita yang najis, maka dia harus mati di mana kenajisan dosa kita ditimpakan kepadanya. Tapi untuk itu dia terpisah seketika. Kapan? Pada saat masa penderitaan sampai kematian. Dan ini yang sebetulnya menunjukkan, Ibu Bapak yang terkasih, inilah besarnya dosa kita. Sebegitu besarnya ini harus terjadi. Tapi di sisi yang lain inilah besarnya cinta kasih anugerah Allah kepada kita. Belum pernah sebelumnya ini terjadi karena persekutuan Allah Tritunggal itu dari kekal sampai kekal. Tapi demi menyelamatkan kita di momen penyalipan ini terjadi. Di momen penyalipan ini terjadi. Nah, ketika ini terjadi, Bapa meninggalkan dia, sang anak, itu betul-betul meninggalkan. Ini bukan omong kosong apalagi retorika. Betul-betul terjadi dan itu kemudian membawanya masuk dalam dunia maut. Nah, kembali ke 1 Petrus 3 ayat 17 sampai 20, mulai 19 saja. Mulai 19, 1 Petrus 3 ayat 19.
Saya menggerakkan ibu bapak untuk baca kitab rutin supaya dari awal sampai akhir keseluruhan Alkitab, ibu bapak betul-betul paham perjalanan sejarah keselamatan itu, begitu, sehingga dapat begitu, semuanya dapat ya. Nah, sekarang lihat di sini. Dan di dalam roh itu juga ngapain dia? Ketika dia mati di dalam roh, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dan yang menarik ibu bapak, waktu di situ dikatakan, balik ke ayat yang ke-19 dulu, di dalam roh. Mengapa di dalam roh? Karena tubuhnya kan mati. Tubuhnya kan begitu di kayu salib mati, diturunkan, dimasukkan ke dalam kuburan milik siapa? Ada yang ingat milik kuburan? Ya betul, Yusuf Arimatea. Besok mulai minggu depan kalau saya tanya, saya bawa permen deh, yang bisa jawab kasih permen gitu ya. Nah di dalam roh, kenapa dalam roh? Karena tubuhnya kan mati. Nah sama seperti kita waktu kita mati, roh kita keluar dari tubuh kita. Tetapi ibu bapak jangan bilang roh itu roh Allah, tubuhnya tubuh manusia. Itu pemahaman juga yang kacau sekali. Rohnya satu kesatuan ya dirinya, tubuhnya satu kesatuan ya dirinya. Sehingga dia satu hakikat dengan satu pribadi, dengan dua hakikat yang melekat sejak saat itu. Sehingga rohnya adalah roh dia, roh Tuhan, tapi juga roh dirinya sebagai satu kesatuan tadi masuk ke situ. Ngapain? Ayat 20 tadi, memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Mengapa dia perlu memberitakan itu? Dia perlu memberitakan bahwa orang-orang yang hidup dan mati sebelum dia perlu juga tahu bahwa Sang Mesias sudah datang. Bahwa keselamatan itu sepenuhnya karena keselamatan yang disediakan oleh Mesias. Nah pasal 4 ayat yang ke-7 kalau tidak salah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga oleh siapa? Yang itu tadi 1 Petrus 3 ayat 16-17 tadi. Diberitakan oleh siapa? Oleh Kristus. Diberitakan kepada siapa? Orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sehingga waktu ia mati, tubuhnya kan mati, tetapi dirinya tidak mati. Kemudian sesuai dengan Yohanes tadi dan sesuai juga dengan Matius 27 ayat 46, dia menyerahkan nyawanya, tubuhnya mati, rohnya masuk dalam dunia orang mati untuk memberitakan dua bagian tadi. Kalau 1 Petrus 3 ayat 16-17 pada orang-orang yang dihukum dalam penjara, dihukum. Sementara 1 Petrus 4 ayat 6 kepada segenap orang mati. Jadi sudah ada dua bagian, yang dihukum dalam penjara dan yang tidak dihukum. Deklarasi Injilnya apa? Injil kan tentang dirinya sendiri, bahwa Mesias sudah datang. Nah saya mencoba meringkaskan ini karena tema khotbah, boleh kembali ke 2 Tesalonika tadi. Karena tema khotbah kita, ibu bapak yang terkasih, ayat 15-17, berpegang teguh pada ajaran Kristus. Nah persoalannya adalah gini, ajaran dasar kekristenan itu Tritunggal, dan bahwa Kristus itu memiliki aspek ilahi dan manusiawi yang disebut hypostatic union of Christ, ya, satu pribadi dengan dua hakikat yang menyatu sedemikian rupa, dan dua prinsip dasar inilah yang membuat kita disebut Kristen. What defines us as Christian is the belief of these two belief ideas. Yang membuat kita disebut Kristen itu adalah keyakinan kedua ini, Tritunggal, dan Kristus adalah sepenuhnya Allah dan manusia. Nah waktu saya jelaskan begitu kemarin, dan saya ingin juga jelaskan pada ibu bapak, seorang ibu bilang begini, wah kacau dong. Saya awalnya keyakinan saya, dia yang mati, manusianya yang mati, Allahnya tidak mati. Saya katakan tidak, sebab kalau kayak begitu manusia dan Allahnya terpisah begitu. Dan ini kayak bipolar, jadi orang yang kepribadian ganda. Begitu. Tapi kan Allah nggak bisa mati. Memang Allah tidak bisa mati. Karena yang kita yakini bukan dalam pengertian Allah mati. Allah masuk ke dalam dunia orang mati. Karena apa prinsipnya? Dia memberikannya untuk mengambilnya kembali. Jadi matinya dia mati yang khusus, bukan matinya kita kebanyakan. Dalam pengertian kalau kita mati, nyawa kita dirampas dari tubuh kita, kalau dia tidak.
Itu yang membedakannya. Nah ketika dia bangkit, ini menyatu kembali. Menjadi satu kesatuan kembali begitu. Dan ingatlah ibu bapak, anak-anak muda, inilah harga dirimu di hadapan Tuhan. Inilah nilai dirimu. Sebegitu besarnya kasihnya sampai ini terjadi. Waktu saya ke Jerman 2009, saya masih ingat 20 September 2009 saya berangkat ke Jerman. Tiba di Jerman 21 September 2009. Hari pertama itu ngurus ke fakultas, ngurus tempat tinggal segala macam, dapatlah kamar di apartemen 27 meter square, begitu apartemen saya. Dan kemudian selesai ngurus-ngurus barang yang ada, kemudian saya duduk, saya berdoa dan saya menangis. Kenapa menangis? Saya baru ninggalin sehari saja Theodore dan sudah rasa sesak di dada begitu. Dan sehari itu saya minimal bisa 3 kali menangis karena saya terpisah dengan anak lelaki saya. Tetapi dalam momen-momen berbulan-bulan, bukan cuma 1 hari 1 minggu, berbulan-bulan saya mengalami itu. Dan profesor saya tahu saya murung gara-gara berpisah dengan anak saya. Maka saya disuruh ngajuin proposal penelitian, approve, saya dapat dana berapa ribu euro buat pulang ke Jakarta dan kemudian lakukan penelitian kecil. Tapi itu sebetulnya cuma cara supaya saya bisa dapat duit pulang begitu. Akhirnya saya pulang ke Jakarta. Kemudian saya lakukan penelitian ke Salatiga, ke Jogja. Saya ajak Theo dan istri saya untuk sekalian liburan begitu. Dan dari situ di momen sekitar 3 bulan pertama saya sendirian, saya begitu merasa sesak di dada terpisah dengan anak lelaki saya. Di situ saya jadi dalam keterbatasan saya tentunya dan dalam konteks saya, dalam kemampuan pemahaman saya yang tidak sempurna, saya jadi mengerti sesaknya ini. Saya jadi mengerti sesaknya ini. Sakitnya Bapa dan sakitnya sang anak harus terpisah. Boleh balik ke Eli lama sabachthani, Matius 27 ayat 46. Saya jadi merasakan sakitnya ini. Dan di situ saya jadi mengerti kedalaman keterpisahan ketika Yesus menyerukan ini. Nah waktu Yesus menyerukan ini, ibu bapak, ini kan Allah Tritunggal. Saya jelaskan kepada mereka seperti sekarang saya jelaskan pada ibu bapak sekalian. Tidak pernah sesuatu terjadi terpisah, ketiganya tidak. Semua itu dilakukan secara harmonis dalam kesatuan ketigaan itu. Penciptaan misalnya. Boleh tayangkan Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1. Kemudian Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera. Ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 saja langsung. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3-nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Balik ayat 2. Ayat kedua dikatakan roh Allah melayang-layang. Ayat ketiga, berfirmanlah firman, sang firman Allah. Ayat ketiga ini di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang keempat, Allah melihat. Ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu jadi. Ayat 2, 3, dan 4 itu secara tidak langsung menunjukkan kehadiran Tritunggal. Dan itu tepat sekali. Mengapa? Karena penciptaan itu karya Allah Tritunggal. Bukan hanya karya satu pribadi, ketiganya. Bahkan misalnya inkarnasi sang anak waktu Maria mengandung. Maka kalau membaca teks itu, kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria menubuatkan bahwa dia akan mengandung. Dia berkata, bagaimana mungkin, aku belum punya suami, bagaimana bisa mengandung? Maka Gabriel berkata, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Kemudian dikatakan oleh roh dia mengandung. Tapi kemudian kita melihat bahwa Gabriel diutus oleh Allah. Itu jelas sekali Allah Tritunggal. Sang anak kemudian berinkarnasi, membentuk janin di dalam rahim sang Maria. Waktu baptisan Yesus begitu, sang anak di dalam air. Kemudian Roh Kudus turun atasnya. Langit terbuka, ada suara dari surga. Inilah anak yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Anakku berarti Bapa, Tritunggal lagi.
dalam segala event, bahkan kemudian kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus di sebagian ayat Allah Bapa membangkitkan Yesus. Di bagian lain Yesus bangkit dari kematian. Di ayat-ayat yang lain Paulus berkata Roh Kudus membangkitkan Yesus. Walaupun misalnya sang anak yang jadi manusia, tapi inkarnasi itu adalah karya ketiganya. Jadi inti yang saya mau sampaikan adalah tidak pernah ada karya yang dikerjakan hanya oleh salah satu pribadi. Karena dia satu kesatuan, satu Allah. Begitu. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia balik ke Eli Eli lama sabachthani, ketika ini terpisah setelah dia bangkit ini menyatu kembali. Dan sekali lagi saya katakan inilah nilai keselamatanmu. Makanya saya mau katakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Karena memang tidak mungkin kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Dan justru keselamatan itu begitu sukarnya untuk dilakukan. Tanpa ini tidak mungkin dilakukan. Tanpa terpisahnya anak dari Bapa. Dan kalau tadi saya cerita bahwa saya menderita karena terpisah dari Bapa, maka sebetulnya keterpisahan ini dirasakan sakit bukan hanya oleh sang anak, tapi oleh sang Bapa. Sang Bapa harus meninggalkan sang anak karena pada momen itu sang anak dijadikan najis. Keterpisahan saya sama Theodor dirasakan oleh kami berdua. Bedanya Theodor usia 3 tahun belum mampu mengekspresikan secara verbal. Cuma kalau pesawat lewat di atas rumah kami, Theo tunjuk papa gitu. Papanya di pesawat. Dan itu sebetulnya menunjukkan sesak dadanya. Bahkan kemudian waktu Theo belum menyusul saya ke Jerman, Theo itu gak pernah mau makan. Kuat minum susu tapi gak pernah mau makan. Mau makannya kalau diajak ke Coca Bento. Baru dia mau makan. Akhirnya Theo kecil sekali waktu itu. Kecil sekali. Tapi begitu dia nyusul saya dan tinggal bersama saya di Jerman. Begitu nyampe saya bawa ke kafetaria kantin University of Göttingen. Itu langsung makannya lahapnya luar biasa. Dari situ saya lihat bahwa memang jiwanya tertekan juga. Dadanya sesak. Tapi dia gak mampu mengekspresikan itu. Makanya waktu itu saya berkata sama Tuhan dalam hati saya gini. Tuhan kalau bisa, ya ini terakhir kali saya ninggalin anak-anak saya selama ini gitu. Kalau 1-2 hari saja gak apa-apa lah. Tapi kalau sampai bertahun-tahun saya ke Jerman ninggalin anak saya, jangan sampai. Itu salah satu doa saya. Nah, waktu ini terjadi, Bapak merasakan sakitnya, anak merasakan sakitnya. Dan waktu anak mati, rohnya terpisah dari tubuhnya. Melalui sang anak, Bapak juga merasakan kematian itu. Merasakan ngerinya. Sama seperti kalau misalnya kita jadi orang tua, kita lihat anak kita mati. Begitu saja, itu sakitnya luar biasa. Ada bukan opung kandung, tapi opung sepupu lah gitu ya. Di orang Batak, ibu bapak ada budaya. Kalau orang tua hidup, anaknya mati duluan. Itu orang tuanya gak terhormat. Maka ketika orang tuanya mati, upacara adat kematian orang tuanya itu beda. Waktu mama saya meninggal, 4 anaknya hidup, 4 anaknya sudah menikah, 4 anaknya punya anak laki-laki. Bagi orang Batak itu kematian yang terhormat. Istilahnya sahur matua. Sehingga upacara adat di kampung itu sampai 5 hari. Saking terhormatnya gitu. Tapi kalau misalnya dia mati, tapi 2 anaknya sudah mati, terus cucunya sudah mati, gak akan dibikin seperti itu. Maka kalau bapak yang waktu itu melayat mama saya, ibu bapak pasti melihat mama saya tidak dibikin begini tangannya. Dalam budaya Batak Toba ada maknanya. Mama saya dibikinnya begini. Kalau dibikin begini, ini maksudnya masih ada harapan yang belum terjawab waktu dia hidup. Sehingga waktu dia mati ada harapan-harapan yang belum tuntas. Biasanya terkait keturunan. Nah waktu mama saya meninggal, jenazahnya dibikin begini. Karena dalam budaya Batak Toba semua sudah dia tuntaskan tugas tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya yang terjadi kita belum meninggal, anak kita meninggal, itu rasanya sakitnya luar biasa. Nah di keluarga saya, ada opung saya begitu, anak keduanya meninggal, itu bapak ibunya saya melihat kacau betul-betul. Galaunya luar biasa dan itu terjadi kurang lebih 1,5-2 tahun yang lalu. Sampai sekarang kegalauannya masih dirasakan. Saya juga pernah ketemu dengan tante saya, Namboru saya ke Medan. Udah lama sekali waktu saya ke Medan, saya ketemu dia, terus dia cerita tentang anak laki-lakinya yang menjadi kebanggaannya kemudian meninggal. Saya datang ke Medan itu kalau nggak salah sudah 4 tahun anaknya meninggal. Tapi masih diceritakan keluh kesahnya, sakit hatinya, sedihnya, dukanya karena meninggalnya anaknya.
Sebetulnya gambaran-gambaran itu membuat kita mengerti akan ini, begitu. Kalau kita saja sedalam itu, apalagi ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjelasan saya tentang ini untuk menegaskan kepada kita sekalian bahwa inilah konsep Tritunggal yang harus kita pahami. Tapi di sisi yang lain secara praktis, inilah pernyataan, wujud pernyataan kasihnya kepada kita. Anugerahnya kepada kita demi menyelamatkan kita. Nah, kalau kayak begini, perbuatan-perbuatan baik kita bukan untuk diselamatkan. Perbuatan-perbuatan baik kita demi menunjukkan rasa kasih kita. Kasih kita mengasihinya balik sebab ia telah lebih dulu mengasihi kita dengan sedalam ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, mari tolong kembali ke 2 Tesalonika ayat 2, pasal 2, ayat yang ke 15 sampai 17 itu. Maka Paulus berkata, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Maka sebelum kita berpegang teguh tentang ajaran, kita mesti tahu dulu ajaran-ajaran itu kan. Ajaran-ajaran dasarnya kan tadi 2. Selain ajaran dasar itu ya ajaran-ajaran yang dibangun di atasnya. Maka untuk kita bisa berpegang teguh, kita harus belajar dulu. Belajar dulu. Kalau kita nggak belajar dulu, itu konyol begitu. Apa yang kita pegang, berpeganglah pada ajaran. Berpegang teguh itu kan dipegang erat-erat begini kan. Ini kan berarti ada yang kita pegang. Tapi kalau nggak ada yang kita pegang, bagaimana caranya kita bisa berpegang teguh begitu. Nah, karenanya sebetulnya gereja-gereja harus punya kepedulian utama pada ajaran. Pada ajaran bagaimana umat dididik dengan ajaran-ajaran itu. Makanya sejak awal Logos berdiri, concern kita adalah bagaimana kita mengajarkan firman bagi umat, baik di konteks di dalam gereja kita maupun keluar sana begitu. Itu sebabnya ini jadi misi kita. Kalau kita nanti baca misi visi kita, itulah misi visi kita, bukan yang lain-lain. Karenanya khotbah-khotbah kita tidak ke motivation, apalagi kemudian jadi komedi. Pendeta-pendeta di sini juga tidak diminta untuk jadi komika, untuk jadi komedian, tidak. Dan janganlah datang ke sini mencari gue mau datang supaya gue ya relaxing my mind, siapa tuh ada lucu-lucu dan berharap yang lucu-lucu gitu. Kalau kayak gitu gampang, buka saja YouTube, nonton saja Mongol dan banyak komika yang baru kan. Dan kadang-kadang juga saya suka gitu, buka YouTube supaya saya fresh gitu, cari yang lelucon. Terus kadang-kadang juga saya cari lagu-lagu gitu. Saya bukan cuma denger nyanyian lagu rohani, lagu-lagu sekuler juga saya dengar gitu. Dan saya menikmati itu, dan apa yang memang baik buat jiwa saya lakukan. Tapi fokus utama gereja seharusnya pada pengajaran. Karena apa? Sebelum kita bisa berpegang teguh, maka kita harus punya ajaran dulu. Setelah kita punya ajaran, baru kita berpegang teguh dan berdiri teguh begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau baca ayat 15b, berpegang pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun tulisan. Nah, lisan ini kan berarti khotbah-khotbah. Kalau tulisan itu kan berarti kalau sekarang ya terutama pertama-tama kitab suci, Alkitab, dan kemudian mungkin buku-buku yang lain. Tapi jangan sembarangan begitu. Jangan sembarangan menyaksikan YouTube, jangan sembarangan menyaksikan khotbah di online, karena banyak juga yang mengajarkan yang nggak benar begitu kan. Saya pernah mengingatkan di sini ada salah seorang kita nonton di YouTube, dan yang ditonton di YouTube itu orang yang sangat top, sangat populer di negeri ini, tetapi ngajarinnya pseudoscience. Katanya di Eropa sana sudah ada virus yang lebih mengerikan dari virus COVID. Dan karenanya orang yang datang ke Eropa harus disuntik oleh vaksin antivirus itu. Tapi kemudian kata pengkhotbah yang populer ini, yang sangat terkenal namanya karena dia tadinya adalah aparat ya, level lumayan tinggi begitu. Terus kemudian dia katakan, nanti kalau kita disuntik oleh vaksin itu akan menguasai kita dan kita bisa dikendalikan gitu, jadi robot. Terus kemudian dia teleponan dengan saya sekitar setengah jam gitu, saya nasihati dia, saya berikan pandangan-pandangan, saya katakan, Bu, dalam ilmu pengetahuan sampai sekarang belum ada teknologi yang secanggih itu yang kalau diinjeksi, disuntikan ke dalam tubuh kita bisa mengendalikan tubuh kita, belum ada.
Yang baru ada itu misalnya salah satunya di Jerman itu di Technische Universität München sedang ada riset untuk menciptakan nanobot. Nanobot itu robot-robot ukuran mikro begitu yang bisa diinjeksi. Kalau diinjeksi itu kalau kita punya kanker dioperasikan pakai komputer, robot-robot yang nano itu akan menggigiti kanker kita terus dia keluar membuang kanker itu. Jadi tanpa operasi begitu. Tapi visibilitasnya itu baru bisa terjadi 50 tahun dari sekarang. Saya ngobrol itu sekitar tahun 2010, berarti 2060 baru ada gitu. Yang kedua Neuralink-nya Elon Musk. Elon Musk itu punya perusahaan Neuralink yang berusaha membaca, merespons gelombang otak begitu, yang nanti akan diberdayakan bagi mereka yang lumpuh, misalnya lumpuh total gitu, hanya kepala yang bisa bergerak, kemudian otaknya memberikan perintah, maka alat itu membaca perintah lewat gelombang-gelombang itu, kemudian alat yang ditempelkan gitu ya, misalnya tangan, kaki, bionik misalnya bisa bergerak begitu. Tapi itu baru di tahap awal, belum betul-betul ada barangnya begitu. Maka kalau sampai ada yang bilang ada vaksin yang kalau disuntikan bisa menguasai tubuh, kalau ada yang percaya itu bodohnya luar biasa gitu. Kalau ada yang percaya itu bodohnya luar biasa. Dan kalau ada yang mengkhotbahkan itu, pengkhotbahnya melakukan pembodohan yang luar biasa. Begitu, itu pembodohan yang luar biasa. Nah Ibu Bapak, kita hanya bisa kemudian menyanggah hal-hal yang seperti itu kalau kita memiliki sound teaching, kita memiliki pengajaran yang dalam, yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Ketika kita memiliki ajaran yang kokoh, yang dalam, yang teguh, kemudian kita bisa memegangnya, kita bisa merespons atas itu. Kebalikannya akan terjadi kalau ajaran-ajaran yang kita punya entah tidak dalam ataupun ajaran yang menyimpang, maka kemudian yang kita pegang itu seperti kalau kata Yesus sendiri seperti membangun rumah bukan di atas batu karang tapi di atas pasir yang ketika ombak datang atau hujan datang pondasinya hancur, rumahnya roboh begitu. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya di sini dikatakan di ayat yang ke-16 dikatakan ia Tuhan Yesus dan Allah Bapa kita dalam kasih-Nya mengasihi kita yang telah menganugerahkan penghiburan pengharapan yang baik dan menghibur kita, menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi ketika ayat 17, 16 dan 17 memberikan semacam penguatan bagi kita sekalian, ini sebetulnya bisa terjadi ketika kita punya sound teaching, pengajaran yang dalam, pengajaran yang tepat, yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak, maka akan bergeser begitu. Misalnya kalau kita diajarkan keselamatan karena perbuatan baik, yang ada kita kelelahan dengan itu. Saya ingat sekali pernah ada yang kemudian bertanya kepada saya, kalau saya berbuat dosa bagaimana ya, saya kehilangan keselamatan enggak? Saya katakan, kalau kamu gara-gara berbuat dosa kamu kehilangan keselamatan, Allahmu lemah sekali. Kalau gara-gara kita berbuat dosa kita kehilangan keselamatan, Allahmu lemah sekali. Siapa yang dapat melakukan ini tadi? Hanya Dia. Dan ini nilainya begitu besar. Dan karenanya ini harus membuat kita memahami keselamatan sepenuhnya kasih Allah dan anugerah Allah. Sepenuhnya begitu. Sehingga kalau kita luncas, kita gagal, kita melakukan kesalahan, maka itu tidak membatalkan ini. Tidak akan membatalkan ini. Jadi Pak kita boleh hidup dalam dosa. Itu juga pemahaman yang keliru begitu. Justru kalau kita menyadari dahsyatnya keagungan karya Kristus ini, kerinduan kita justru semakin hari semakin berkenan padanya. Tapi berkenan kepadanya bukan karena kita takut masuk neraka. Karena kita semua sudah pasti diselamatkan oleh Dia gitu. Sehingga ketika kita berbuat baik karena kerinduan kita untuk membalas kasih-Nya yang luar biasa. Tapi tetap juga dalam pemahaman sampai kapanpun saya tidak akan mampu membalas kasih karunia Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan penuh kecintaan. Maka Ibu Bapak saya dalam sebulan ini sungguh bersyukur di gereja kita. Ada sebelumnya misalnya gereja kita mendapatkan dekorasi yang mulai membuat gereja kita kelihatan cantik begitu ya. Apalagi ada Tuhan Yesus, tapi bukan Tuhan Yesus yang di Paris ya.
Kita dapat gambaran Tuhan Yesus yang cakep seperti itu gitu. Walaupun itu ala Eropa, kalau perjamuan kudus asli di sana nggak pakai kursi ya. Saya sudah pernah jelaskan. Tapi itu gambaran dari Leonardo da Vinci yang sangat cantik, sangat indah, sangat agung. Kita dapat salib, kembang-kembang di sini juga ini begitu ya. Saya berpikir nanti mungkin semua kursi kita menghadap ke sana saja, karena kasihan juga saya dari tadi muter-muter begini gitu. Nah ini TV mungkin bisa kita balik, terus saya bisa tambahkan satu TV di sini dan mungkin satu TV di sana begitu. Saya percaya kita bisa mengadakannya kalau kita berserah sama Tuhan, dan saya bersyukur pertama dengan apa yang Tuhan sediakan untuk gereja kita. Terus kemarin ketika kita ternyata bukan 67 juta, ternyata 71,2,5 juta yang kita butuhkan untuk menambah sisa cicilan yang due date-nya hari ini. Due date-nya jatuh temponya hari ini, tapi pagi ya Pak kalau nggak salah ya, bukan malam ya. Dan kemudian minggu lalu saya posting di grup WA kita, dan puji Tuhan saya katakan yang bersedia membantu dan mampu silakan, yang tidak bersedia dan tidak mampu juga tidak apa-apa. Makanya tadi kita bikin kolekte kedua supaya nanti kita bisa kumpulkan 1,5 tahun ke depan berapa yang terkumpul, nanti kita pisahkan. Itu yang kemudian kita laporkan kepada para donatur, sehingga kalau tahun ketiga keempat kita ngajukan permohonan bantuan dana, paling tidak misalnya kita punya cash in hand, cash in bank itu kira-kira misalnya 50 juta misalnya begitu ya. Jadi kita bisa minta bantuan dana sekian lah gitu. Misalnya nanti tahun ketiga sewa ini bagaimana? Ya kita serahin saja sama Tuhan. Buat saya nothing tulus lah gitu. Nothing tulus dalam pengertian saya nggak ngambil serupiah pun keuntungan. Pak Niko juga nggak mengambil serupiah pun keuntungan. Kalau Tuhan menghendaki gereja ini jalan terus, Tuhan akan sediakan. Amin. Kalau Tuhan menghendaki gereja ini jalan terus, Tuhan pasti sediakan kok. Waktu kita pindah dari GKB ke sini juga, bahkan ada beberapa sahabat dekat saya bilang, kok ngaco sih mesti pindah-pindah, kenapa nggak di GKB saja sih? Ngapain sih mesti cari-cari ruko? Ya saya nggak mau dengerin kata-kata negatif, itu saya abaikan gitu. Apa yang Tuhan tanamkan di hati, itu yang saya kerjakan dan terwujud kok begitu. Nah kemudian ketika saya umumkan 67,5 yang ternyata bukan segitu, tapi harus ada PPh bagian kita yang kita bayar yaitu 37,5, jadi total 71,250. Maka kemudian ibu bapak banyak yang mendukung, dan saya luar biasa, saya tidak menilai rupiahnya, semuanya kan berdasarkan kemampuan dan pimpinan roh. Kemampuan bukan hanya pemasukan, tapi kebutuhan masing-masing dan bagaimana roh menggerakkannya. Yang tidak memberikan tidak membuat ibu bapak jadi rendah di mata saya, tidak. Semuanya sama indah di mata Tuhan karena kita semua anak-anak Tuhan. Dan saya bersyukur ada yang menyumbang segini, tapi kemudian ini saya berbagi saja bukan apa-apa. Kemudian ketika waktu itu jumlah masih kurang 20 juta ya. Terus istri saya bertanya, ini 20-nya bagaimana ini? Saya bilang ya sudah, serahkan saja sama Tuhan, kita lihat nanti saja bagaimana Tuhan berkarya. Maka kemudian setelah mulai ada masuk, hari itu saya umumkan langsung ada 2 orang yang mengirimkan berkat. Nama-namanya sudah saya cantumkan di WhatsApp, nanti kita akan cantumkan juga di sini. Dan sudah berkata pada istri saya mulai September kita akan umumkan keuangan kita. Selama ini karena masukan dari beberapa teman, keuangan tidak dilaporkan, tapi kalau yang mau tanya boleh menanya ke bendahara. Tapi sejak 1 September ini saya berkata pada istri saya, toh selama ini 6 tahun saya nggak pernah mengambil sedikit pun uang gereja, nggak ada yang perlu dirahasiakan kan, jadi nanti silakan tayangkan saja begitu. Ibu bapak bisa lihat paling tidak pengeluaran kita, pemasukan kita seperti apa. Nah ketika masih 20 juta kemudian saya umumkan, kemudian beberapa mulai mengirimkan donasi atau bantuan berkatnya. Terus masih sisa berapa juta lah waktu itu ya, berapa belas juta gitu. Terus istri saya bilang begini, kamu bersedia nggak kalau misalnya ya masih sekian belas juta, kamu bersedia nggak membayarnya? Dia nanya ke saya. Wah waktu istri saya nanya gitu, ibu bapak tahu nggak? Saya bukannya marah, saya happy sekali dalam hati saya. Mengapa? Karena sebelum dia ngomong, keluar kata-kata itu dari mulutnya, di hati saya sudah begini. Seberapapun sisa yang mesti dibayar, sisanya saya tutupi. Tapi saya nggak berani ngomong, takut dia marah. Takut dia marah gitu.
Lu gila lu, ngasih duit segitu itu lebih dari sebulan gaji lu, tahu kan repot kalau saya sampai digituin kan. Repot gitu. Jadi saya milih diem dulu. Milih diam, nunggu waktu Tuhan. Dan ternyata waktu Tuhan cerat gitu. Haleluya. Waktu Tuhan, saya belum ngomong dan saya memang nahan ngomong. Tahu-tahu dia ngomong, sisanya apa kamu yang bayar ya. Langsung saya bilang, ya saya bayar sisanya. Nah, ketika Pak Hari beritahu istri saya, ini baiknya hari Selasa atau Rabu kita transfer. Maka kemudian saya katakan ya sudah gitu. Dan ibu bapak sudah tahu di daftar itu kan berapa yang saya berikan untuk sisanya begitu ya. Nggak usah saya sebutkan juga nanti datanya ada di situ. Tapi setelah saya kirimkan dan terbayarlah 71 juta seperempat, masih ada 2 orang lagi yang membantu. Dan itu bikin saya makin terharu gitu. Dan saya katakan, saya bisa katakan happy dan bahagia sekali menggembalakan di sini karena saya melihat ini ngomong aja mata saya berkaca-kaca. Saya melihat berarti Bapak semua sudah menganggap ini gereja kita bersama. Ini bukan gereja Asigor. Ini memang gereja kita bersama. Bapak anak-anak muda yang belum mampu mendukung, dukunglah dalam cara-cara yang lain. Karena ini rumah Tuhan. Ini bukan rumah saya, ini rumah Tuhan. Yang di dalamnya kita belajar firman, makin mengenal Tuhan, makin mencintai Tuhan. Waktu istri saya bilang begitu, ibu bapak ingat bahwa setelah saya mengalami kecelakaan, saya berkali-kali berkata di mimbar, sejak saat itu bagi saya udah gak ada lagi. Gak ada lagi karena kalau kami hidup saja waktu kecelakaan itu buat saya itu anugerah yang besar. Harusnya kami bisa mati di situ. Kalau misalnya yang di depan hanya supir yang pakai seatbelt, saya gitu yang di depan istri saya nggak pakai, di belakang 3 orang nggak kepakai seatbelt. Terus kalau mobil kami itu sampai guling-guling, itu kalau nggak pakai seatbelt itu leher pasti patah. Dan kalau patah pasti mati gitu. Jadi kalau kami nggak mati bahkan mobil nggak kebalik, iman saya sudah berkata, udah gak ada lagi, saya harus betul-betul menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi harta saya, tapi kalau Tuhan perintahkan untuk memberikan sebagian yang jumlahnya gak banyak, saya akan berikan. Karena saya tidak mau lagi betul-betul terikat dengan harta, karena momen itu menunjukkan sekali. Kalau saya mati, mobil saya, rumah saya, tabungan yang gak berapa banyak, perhiasan yang gak berapa banyak, udah bukan milik kami udah di surga, kan gitu. Maka kalau diberikan kesempatan hidup, kata Paulus, jikalau aku hidup, jikalau aku mati adalah keuntungan, jikalau aku hidup berarti memberikan buah, kan jelas sekali. Maka ini juga yang harus kita kerjakan, ibu bapak yang terkasih, dan selama kita melakukannya, ini jadi prinsip kita. Tuhan Allah kita pasti akan selalu memberikan anugerahnya dan memberikan penghiburan serta pengharapan kepada kita. Tapi ketika saya mengalami itu dan saya meyakini semua milik saya sudah jadi milik Tuhan, bukan berarti kemudian saya bebas begitu kan? Kan tidak. Tapi tetap harus punya financial management yang baik. Saya dari kecil tuh menyukai matematika dan saya ngitung uang tuh jago karena mama saya pedagang. Jadi selalu tahu untung ruginya tuh bagaimana gitu. Jadi artinya apa? Artinya saya tahu pengeluaran saya berapa, pemasukan saya berapa, dan tidak boleh balance. Bahaya kalau balance. Tidak boleh pemasukan bulanan sama balance dengan pengeluaran bulanan. Bahaya, karena ketika di momen tertentu terjadi emergensi, habis gitu. Maka prinsip saya, pemasukan saya segini, pengeluaran saya harus di bawah, jauh, supaya yang saya bisa spare, begitu. Dan saya punya prinsip, penghasilan saya naik, pengeluaran saya nggak boleh naik. Mengapa begitu? Sebab kalau penghasilan saya naik, pengeluaran saya naik. Ini ketika drop, ini susah diturunin gitu. Kalau penghasilan saya naik, gaya hidup naik, penghasilan naik, gaya hidup naik, penghasilan naik, gaya hidup naik, penghasilan naik, gaya hidup naik. Begitu saya pensiun ini ambruk, ini susah untuk turun. Dan banyak manusia kemudian kacau balau ekonominya gara-gara ini. Maka kalau kita punya penghasilan sedikit, sebisa mungkin pengeluaran juga sedikit, bahkan lebih dari sedikit, di bawahnya sedikit gitu. Dan begitu dia naik, sebisa mungkin jangan ikut naik gitu. Kalau pakai sepatu Bata sudah nyaman, begitu gaji 7 juta, Bata nggak nyaman, Skechers, jangan. Ketika gaji udah 7 juta, sepatunya harus yang lebih bermerek. Ketika gajinya 12 juta, sepatunya nggak bisa lagi merek Skechers, harus merek yang khas Papis misalnya. Belly, kalau 12 juta pakai belly keterlaluan Pak.
Harus kira-kira praksisnya kira-kira begitu. Kalau kita memahami ini begitu ya. Memahami ini bukan kemudian kita jadi hidup sembrono, enggak. Kasih karunia yang Tuhan berikan justru membuat kita harus memiliki kalkulasi kehidupan yang betul-betul akurat dengan baik begitu. Maka Ibu Bapak yang terkasih, ketika saya melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk gereja, saya nggak pernah berpikir, wah nanti uang saya gimana, enggak. Tapi di sisi yang lain, saya punya pengaturan keuangan yang sedemikian gitu. Maka kalau pemuda misalnya, biaya saya yang tanggung, listrik ini saya tidak pernah charge untuk gereja, selalu saya yang bayar tokennya 6 bulan sudah. Nggak pernah saya charge gereja. Tapi dari mana saya bisa lakukan itu? Karena itu tadi, ketika penghasilan saya naik, pengeluaran saya tidak akan naik gitu. Sebisa mungkin nggak usah naik. Sebisa mungkin nggak usah naik supaya spare yang saya siapkan bisa saya gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau berbagi ini kepada Ibu Bapak supaya mari kita mengelola seperti ini. Karena ada kemungkinan, ada momen di mana yang kita spare itu suatu saat Tuhan bilang, Asigor berikan buat itu. Niko berikan buat itu. Binsar berikan buat, ada waktunya nanti Tuhan gerakan seperti itu. Tapi kalau penghasilan kita segini, pengeluaran kita segini, akhirnya kita kerjanya ke pinjol. Setelah nggak mampu bayar, dikejar-kejar debt collector. Kan kacau tuh yang seperti itu gitu. Nah kalau kayak gini, bisa dipakai Tuhan nggak? Nggak bisa. Dipakai Tuhan nggak bisa, dipakai pinjol dan ojol, dipakai debt collector, ya begitu. Nah Ibu Bapak yang terkasih, ingat baik-baik bahwa anugerah Tuhan justru membuat kita memiliki hidup yang hati-hati, yang dikalkulasi dengan baik, yang tidak sembrono, betul-betul matang dipikirkan. Dan itu yang harus kita lakukan. Supaya pada waktunya Tuhan membutuhkan kita, mau pakai kita. Bona begini, cepet. Bona langsung, oh ya Tuhan mau saya begini. Jangan sampai nanti Tuhan udah teriak, Pak Henry gitu. Nggak ngerti, nggak dengar kalau Tuhan udah suruh kita untuk melakukan itu. Nah Ibu Bapak yang terkasih, saya ingin menyampaikan ini saja. Kiranya Tuhan terus beserta dengan kita dan kita terus beserta dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita nyanyi ref yang tadi dulu, sekali Yesus tetap Yesus, refnya saja. Sebelum Bapak Wakil Gembala mengedarkan perjamuan kudus bagi kita. Mari sungguh-sungguh kita katakan bahwa hidup kita sepenuhnya untuk Yesus. Dan Yesus selama-lamanya bagi kita. Katakan sekali